Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Hai anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi atau LHO. Apa sih kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi dan mengapa kita harus mengetahuinya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi dibagi menjadi 8. Yang pertama adalah mendaftar istilah atau kata teknis. Yang kedua, kepaduan paragraf. Yang ketiga, kalimat klasifikasi. Yang keempat, menyunting kalimat boros. Yang kelima, penggunaan kata, tanda baca, dan kalimat. Yang keenam, penggunaan imbuhan asing. Yang ketujuh, penggunaan kata baku dan kata tidak baku. Dan yang terakhir kedelapan adalah kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kita bahas mulai dari kata istilah atau kata teknis. Ada yang sudah tahu kata istilah atau kata teknis itu apa? Nah, kata istilah atau kata teknis adalah kata yang mengungkapkan secara khusus dalam bidang-bidang tertentu. Contohnya, dalam bidang biologi terdapat kata fosil, adaptasi, ekosistem, fotosintesis, mamalia, habitat, karnivora, dan herbivora. Sedangkan di dalam bidang teknologi terdapat kata akses, pindai, install, online, viral, internet, link, dan password. Jadi, kata teknis atau istilah hanya ada di dalam bidang-bidang tertentu yang mempunyai makna lainnya. Bagaimana? Apakah sudah paham? Jika sudah paham, kita lanjut. Nah, kebahasaan selanjutnya adalah kepaduan paragraf. Kepaduan dimulai dari kata dasar padu, kemudian mendapat imbuhan ke dan akhiran an. Padu artinya adalah keterikatan antar unsur dalam bacaan yang dapat diterima secara logis. Apa itu logis? Ya, logis adalah masuk akal. Nah, lalu bagaimana sebuah paragraf dikatakan padu? Maka harus ada ciri-cirinya. Yang pertama, mengandung konjungsi antar kalimat. Yang kedua, terdapat kata ganti. Yang ketiga, pengulangan kata atau repetisi. Nah, kita lihat contoh berikut ini. Perhatikan kalimat berikut. Nah, apakah kalian menemukan ketidakpaduan pada kalimat tersebut? Atau kalimat yang tidak berhubungan dengan topik pembahasan? Ya, tepat sekali, ada di kalimat yang terakhir dari kata itulah mengapa aku suka bunga mawar. Pada kalimat ke-1 sampai ke-3 menjelaskan ciri fisik dari bunga mawar, sedangkan pada kalimat yang keempat menjelaskan bahwa seseorang menyukai bunga mawar. Nah, kalimat tersebut dianggap sebagai kalimat yang tidak padu karena keluar dari pembahasan. Selanjutnya adalah klasifikasi. Klasifikasi adalah pengelompokan suatu objek didasarkan pada ciri-ciri atau karakteristik yang dimilikinya. Biasanya ditandai dengan kata antara lain, dikelompokkan, digolongkan, terdiri dari, dibedakan menjadi. Selanjutnya adalah menyunting. Menyunting adalah kegiatan untuk memperbaiki suatu kalimat atau kata agar menjadi kalimat yang efektif. Lihatlah contoh berikut ini. Apakah kalian menemukan kalimat yang belum efektif? Ya, betul. Maka pada bagian yang kedua, kata macam-macam harus dihilangkan agar kata menjadi efektif. Menjadi pantai memiliki berbagai manfaat baik secara ekologi maupun ekonomi. Kita masuk kepada pembahasan kata, kalimat, dan tanda baca. Kata adalah satuan bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri. Kalimat adalah rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Sedangkan tanda baca adalah simbol yang berguna untuk membuat susunan kalimat menjadi beraturan
serta memberi jeda dan intonasi kepada bacaan. Nah, kata, kalimat, dan tanda baca berhubungan dengan pembentukan paragraf yang baik dan benar sesuai dengan ejaan. Selanjutnya, kita membahas kata baku dan kata tidak baku. Kata baku adalah kata yang terdapat dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan bersifat formal. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang disebabkan oleh penulisan yang tidak sesuai dengan kaidah tata bentukan. Maka kata baku sifatnya adalah formal atau resmi, sedangkan kata tidak baku bersifat non-formal atau tidak resmi. Nah, apakah kalian sudah paham tentang materi kebahasaan teks laporan hasil observasi? Kalau sudah, maka dapat kita simpulkan bahwa kebahasaan teks laporan hasil observasi secara keseluruhan menggunakan kata yang baku atau kata yang formal atau yang resmi. Sekian, semoga materi kali ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.